Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koefisien binomial. Nah, ada soal kan ya, dalam matematika itu menentukan suatu koefisien dari hasil penjabaran suatu bentuk aljabar. Misalkan seperti ini. Berapakah koefisien X pangkat 6 Y pangkat 4 dari penjabaran dalam kurung 2X plus 5Y pangkat 10? Oke, jadi soal seperti ini tuh masuk ke dalam materi tentang masuk ke dalam contoh soal materi tentang koefisien binomial. Nah, sebenarnya menentukan koefisien binomial itu menggunakan suatu kombinasi. Jadi menerapkan kombinasi di dalamnya. Seperti apa lengkapnya? Mari kita simak pembahasan selanjutnya. Koefisien binomial dan segitiga Pascal. Kombinasi K dari N itu dapat ditulis seperti jadi notasi kombinasi selain ditulis seperti ini kan bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. K kombinasi K dari N. Artinya sama dengan ini ya. Bilangan ini disebut koefisien binomial. Nah, kita punya teorema jika N dan K bilangan bulat dengan K lebih dari sama dengan 1 tetapi kurang dari sama dengan N-1, maka berlaku suatu hubungan kombinasi K dari N-1 ditambah kombinasi K-1 dari N-1 itu sama saja dengan nilainya, yaitu kombinasi K dari N. Untuk membuktikan, kalian bisa mencobanya sendiri ya. Oke. Berikutnya, mari kita perhatikan penjabaran dari suku 2 ini. A plus B pangkat 2. Nah, kita tahu kalau kita jabarkan hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, perhatikan sebenarnya di koefisien A kuadrat itu ada suatu kombinasi. Kalau kita lihat di sini nilainya kan koefisien dari A kuadrat kan 1. Koefisien dari AB itu kan 2. Koefisien dari B kuadrat itu 1. Jadi sebenarnya depannya A kuadrat atau koefisiennya itu adalah kombinasi 0 dari 2. 2 menyatakan pangkat dari aljabar yang kita pangkatkan. Kemudian ditambah 2 berarti kombinasi 1 dari 2 AB ditambah kombinasi 2 dari 2 B kuadrat. Nah, kemudian jika A plus B pangkat 3 maka saat dijabarkan bentuknya kan seperti ini ya. Nah, ternyata koefisien dari A pangkat 3 itu sebenarnya adalah kombinasi 0 dari 3 dan koefisien dari A kuadrat B itu adalah kombinasi 1 dari 3 dan seterusnya. Terakhir kombinasi 3 dari 3 B pangkat 3. Jadi koefisien B pangkat 3 adalah kombinasi 3 dari 3. Kalau berbicara penjabaran ini dulu waktu SMP sudah pernah dijelaskan ya. Sudah ada di bentuk pemangkatan suku 2 aljabar itu. Nah, ciri-cirinya kan begini ya kalau dalam menjabarkan itu. Ini kan pangkatnya 2. Jadi di A itu di setiap sukunya variabel-variabel itu harus berpangkat seperti pangkatnya yang awal ini 2. 2. Ini kan AB ya. A itu punya pangkat 1, B-nya juga pangkat 1, jadi 1 tambah 1 jadi 2. Di sini B pangkat 2, 2 gitu. Begitupun kalau kita melihat ini 3 kan sama dengan ini. Ini 2, ini 1, berarti 2 tambah 1 kan jadi 3.
Ini 1, ini 2, 1 tambah 2 jadi 3. Ini 3, ini 3 gitu ya. Oke. Kemudian A plus B pangkat N. Nah, ini secara umum. Misalkan kita memangkatkan dengan N, maka bentuk penjabarannya seperti apa gitu. Jadi kombinasi mengikuti yang di atas berarti kombinasi 0 dari N. Awalnya kan ini A ya. A itu kan pangkat 3. Berarti di sini A pangkat N. Tuh. Nah, kemudian loh kok ada B? Iya. Jadi sebenarnya setiap suku di sini ya, itu sebenarnya ada AB. Cuman untuk koefisien untuk suku pertama, ini kan suku pertama, itu B-nya pangkat 0. Jadi 0 itu B pangkat 0 kan 1. Jadi boleh nggak ditulis kan? Jadi di atas ini kan sebenarnya A pangkat 3, B pangkat 0. Jadi B pangkat 0-nya kan 1. Jadinya A pangkat 3 saja. Tuh. Jadi berikutnya itu kombinasi 1 dari N kali A pangkat N-1, B pangkat 1. Nah ini, kalau kita perhatikan semakin ke kanan, maka pangkat dari A semakin berkurang. Jadi tiap suku dia berkurang 1 pangkat dari A-nya. Ini N-1, kemudian di sini N-2, kemudian di sini N-K dan seterusnya, akhirnya A itu sampai habis, berarti pangkatnya 0 gitu. Sedangkan B awalnya kan dia kecil 0. Kemudian B-nya bertambah 1, B-nya pangkat 2, berarti terus bertambah B-nya semakin, nah di akhir dia B-nya sama dengan pangkat ini. Jadi B pangkat N. Berarti terakhir koefisiennya suku terakhir itu kombinasi N dari N. Kemudian apabila kita balik, jadi B kita anggap suku pertama di dalam kurung ini, berarti B plus A. Suku keduanya adalah A, maka jika dipangkatkan, nanti kita tinggal mengganti A yang di atas dengan B, dan B-nya kita ganti dengan A. Begini kan ya. Oke. Perhatikan bahwa yang ini sama yang ini merupakan suku ke N dari penjabaran bentuk ini ya. Nah, kemudian jadi kita memperoleh suatu hubungan bahwa A plus B pangkat N itu sebenarnya sama dengan B plus A pangkat N. Ya, dimana sama dengan untuk A plus B pangkat N, lah ini kan jumlahan ya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Itu berarti kan suatu sigma kan ya. Dimana sigma itu memiliki rumus suku ke N-nya adalah yang ini. Berarti ini rumus suku ke N. Di mana K dimulai dari 0, K menunjukkan di sini kan, dan terakhirnya itu adalah N. Berarti sebanyak N suku. Terakhirnya ya, ini N. Nah, ini N. Jadi kalau kita ganti ambil K-nya 5, berarti di sini N 5, N-5, B-nya pangkat 5. Begitu ya. Nah, itu sama dengan B plus A pangkat N, berarti sigmanya kita ambil suku ke N. Jika B plus A pangkat N-nya siapa suku ke N-nya? Ini kan. Taruh aja di sini, begitu. Jadi ini sama saja dengan yang di sana, gitu. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, jadi secara umum, jika N teoremanya ya, merupakan anggota bilangan bulat positif gabung 0 atau bilangan bulat non negatif, maka A plus B pangkat N itu sama dengan ini ya. Kita sudah membuktikannya, berarti nah, jadi pertanyaan yang di slide pertama tadi, berapakah koefisien X pangkat 6 Y pangkat 4 dari penjabaran dalam kurung 2X plus 5Y pangkat 10. Nah, berarti caranya sangat mudah. Jadi gini caranya. Di sini posisi A siapa? Berarti A itu kan yang di depan. Kemudian jadi kita ngikuti ini ya, yang ini.
A-nya yang di depan, B-nya yang 5Y gitu. Lah berarti N-nya itu kan 10. Berarti formulanya kan ini, suku ke N-nya kan itu. Berarti saat kita jabarkan, kita tinggal tuliskan. Ini kan X-nya pangkat 6, jadi ini anggap A pangkat K ya. Berarti ini K-nya 6, di atas itu 10. Kombinasi 6 dari 10 dikalikan 2X. 2X itu kan A. A pangkat K. Karena ini 6 berarti 2X pangkat 6. B pangkat N min K. Nah, kalau N min K itu berarti kan sisanya kan. Berarti kan 4. 4 diperoleh dari mana ini? 10 min 6 gitu. Jadi di sini 4 ini 10 min 6. Ini B-nya ini. Nah, kemudian kita hitung hasil dari kombinasi ini 210. Yang 2X pangkat 6, 64X pangkat 6. Yang ini 625Y pangkat 4. Nah, artinya begini. Ini kita benar enggak gini loh, kita ngeceknya. X pangkat 6, Y pangkat 4. Sebelum kita mengerjakan seperti ini ya, kita buktikan dulu. Kita cek 6 tambah 4 itu berapa? 10. Oh, berarti betul ya. Jadi ketika sudah dijumlah 10, jadi di sini kan 10. Berarti memang ada suku dari hasil penjabaran ini yang berbentuk X bla 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 X pangkat 6 Y pangkat 4 begitu ya. Nah, paham maksud saya? Ya. Jadi cek dulu betul nggak ada suku itu di penjabaran ini gitu. X pangkat 6 Y pangkat 4. Jadi memang ada. Jadi ini kita kalikan ketemu 8.400.000 X pangkat 6 Y pangkat 4. Jadi jawaban dari pertanyaan ini berarti 8.400.000. Oke, bagaimana? Apa sudah paham? Bagaimana kalau misalkan B-nya ini negatif? Jadi 2X min 5Y. Oh, kalau memang di sini B-nya ini min 5Y, berarti kan B-nya itu min 5Y. Jadi di sini ya ganti min 5Y gitu. Ya, jadi ini min 5Y, berarti B-nya negatif. Begitu ya. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sebenarnya ada yang menarik dari penjabaran suku 2 suatu bentuk aljabar. Nah, ini kalau kita pangkatkan 0, baris pertama itu kalau kita pangkatkan 0, maka nilainya 1. Baris kedua, kalau dalam kurung A plus B itu pangkat 1, maka punya 2 suku kan ya. Dimana A plus B dalam kurung A plus B pangkat 1 itu sukunya memiliki koefisien 1, 1. Pada baris ketiga, jika A plus B itu kita pangkatkan 2. Ini suku-suku yang diperoleh dari pemangkatannya. Pada baris selanjutnya itu A plus B-nya kalau kita pangkatkan 3. Ini menunjukkan koefisien dari suku hasil penjabarannya yang diperoleh gitu ya. Nah, ternyata setiap baris kalau kita jumlahkan itu membentuk suatu memiliki pola. Ini 1, ini 2, 4, 8, 16. Ternyata ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Ternyata polanya apa? 2 pangkat N. Pola ini 2 pangkat N itu sebenarnya berarti bisa ditarik suatu kesimpulan sama saja dengan menjumlahkan koefisien dari binomial seluruhnya gitu ya. Jadi cara untuk membuktikan 2 pangkat N silahkan kalian bisa buktikan sendiri ya. Untuk yang nomor 2 juga, jika A sama dengan min 1, B sama dengan 1, maka penjabaran dari ini itu nilainya adalah 0. Silahkan kalian buktikan sendiri. Oke. Saya kira demikian dulu untuk
materi koefisien binomial semoga bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.